Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita belajar mengenai pengurangan. Nah, berlaku sifat A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Nah, inilah nak sifat operasi pengurangan pada bilangan bulat, yaitu A dikurang B itu sama dengan A ditambah negatif B. Kalau kalian perhatikan, ini merupakan kebalikan dari sifat operasi penjumlahan bilangan bulat yang kemarin, yaitu A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. Nah, ini sifat pada penjumlahan, yang ini sifat pengurangan operasi pada bilangan bulat. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Nah, misalnya contoh yang pertama nih. Misalnya 8 dikurang 2. Nah, ini sama dengan kita ikut bereskan sifat ya. Jadi 8 ditambah negatif 2. Kita ikut bereskan sifat yang di atas dulu. Oke. Kalau menjumlahkannya langsung aja. 8 dikurang 2, 6. Ya kan? Nah, nomor 2 misalnya lagi 4 dikurang 5. Nah, kita ikut bereskan sifat. Diubah menjadi 4 ditambah negatif 5. Nah, berapa? Iya, negatif 1. Nah, kalau kalian bingung cara menghitungnya, oke, Ibu ajarkan ya. Kita pakai sistem hutang. Misalnya kalian punya uang 4.000, positif 4, berarti kalian punya uang 4.000, negatif 5, berarti kalian punya hutang 5.000. Kalian bayarkan uang kalian yang 4.000 ke hutang kalian yang 5.000. Masih ada nggak hutangnya? Ada, negatif 1, masih ada hutang 1.000. Kalau yang 8 kurang 2 ya langsung aja. Oke, biar lebih paham Ibu kasih contoh lagi ya. Misalnya 6 dikurang 9. Nah, bereskan sifat di atas kita ubah dulu ke penjumlahan menjadi 6 ditambah negatif 9. Nah, cara menghitungnya gimana? Kalian punya uang 6.000, positif 6, berarti punya uang 6.000. Negatif 9, kalian punya hutang 9.000, kalian bayarkan. Masih ada ya hutang 3.000. Oke. Nah, sampai sini paham ya kira-kira ya. Kalian punya uang 6.000, kalian bayarkan ke hutang yang 9.000. Masih ada hutang 3.000. Contoh lagi 5 ditambah min 2. Nah, berikan sifat penjumlahan menjadi 5 dikurang 2. Berapa 5 kurang 2? 3. Yang ini langsung aja. Contoh lagi, sebentar Ibu cari contohnya. Misalnya negatif 6 dikurang min 2. Oke, negatif 6 di depan tetap menjadi negatif 6 kurang ketemu negatif 2. Nah, ini berubah menjadi ditambah 2. Oke. Kalian punya hutang 6.000, kalian punya uang 2.000, kalian bayarkan ke hutang kalian yang 6.000, masih ada hutang 4. Oke, contoh lagi misalnya nomor 6. 4 dikurang min 3. Nah, ini 4 di depan tetap 4, kurang ketemu negatif, berubah menjadi ditambah 3. 4 tambah 3, 7. Nah, contoh lagi biar lebih paham. Misalnya negatif 2 dikurang atau ditambah misalnya negatif 2. Negatif 2 di depan tetap negatif 2, kemudian tambah ketemu negatif, berubah menjadi negatif 2. Hutang 2.000, hutang lagi 2.000, menjadi ya hutang
4. Negatif 4. Jadi negatif 2 kurang 2 itu negatif 4. Contoh terakhir, misalnya nih, negatif 5 ditambah negatif 3. Oke, negatif 5 di depan tetap negatif 5. Oke, kemudian tambah negatif 3 menjadi negatif 3. Nah, hutang 5, hutang 3. Jadi hutang 8. Oke, sampai sini paham ya, Nak? Selanjutnya kita belajar mengenai operasi perkalian pada bilangan bulat. Nah, tapi ada beberapa hal yang harus kalian pahami, harus kalian ingat. Bahwa bilangan positif, kalau kita kali dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan positif juga. Positif. Oke. Nah, kemudian kalau ada bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Kalau ada bilangan positif dikali, negatif ya, negatif dulu depan, dikali bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif juga. Ini negatif ya. Yang terakhir, kalau ada bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Nah, cara mengingatnya adalah, perhatikan, kalau bilangan positif kali bilangan positif, tandanya sama. Nah, ini juga sama-sama bilangan negatif kali negatif, maka akan menghasilkan bilangan positif. Kalau tandanya berbeda, positif kali negatif atau negatif kali positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Sekali lagi, kalau yang tandanya sama akan menghasilkan bilangan positif. Oke, kita masuk ke contoh. Misalnya, yang pertama misalnya 2 dikali dengan 2. Nah, kalau tidak ada tanda negatif berarti dia bilangan positif ya, Nak. Positif kali positif, positif. 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti 2 kali 2 positif 4. Contoh lagi misalnya, 2 kita kali dengan negatif 2. Nah, positif kali negatif. Negatif 2 kali 2, 4. Berarti negatif 4. Oke, misalnya lagi negatif 2 dikali dengan 2. Oke, negatif kali positif. Berbeda tanda, hasilnya negatif 4. Contoh lagi misalnya negatif 2 dikali dengan negatif 2. Nah, negatif kali negatif, tandanya sama. Berarti hasilnya positif 4. Oke. Nah, misalnya contoh lagi. Misalnya 7 dikali dengan negatif 1. Positif kali negatif. Positif kali negatif, negatif. 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi negatif 7. Nomor 6 misalnya 4 atau negatif deh, negatif 4 dikali dengan negatif 1. Negatif kali negatif, tandanya sama, sama-sama negatif, maka hasilnya positif. 4 kali 1 sama dengan 4. Oke, jadi positif 4. Sampai sini paham ya untuk operasi perkalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian. Pembagian. Nah, pada operasi pembagian bilangan bulat. Oke. Nah, operasi pembagian berlaku sifat A dibagi dengan B, nah itu sama dengan C, maka artinya itu sama artinya dengan B dikali C sama dengan A. Oke, ini dia sifat operasi pembagian. Biar lebih pahamnya nanti kita masuk ke contoh. Oke, kita masuk ke contoh biar lebih paham. Yang pertama misalnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, ini sama artinya dengan 4 dikali berapa supaya hasilnya 8, yaitu 4 kali 2. 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, artinya ini dikali 4 dikali berapa supaya hasilnya 8, yaitu 4 kali 2. Contoh lagi misalnya
16 dibagi dengan 2 sama dengan 8. Nah, ini sama artinya 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, 16. 2 dikali berapa hasilnya 16? 2 dikali 8 yang hasilnya 16. Berarti 16 bagi 2 sama dengan 8. Itu juga 4. 4 kali berapa supaya 8? Yaitu 4 kali 2. Nomor 3. Misalnya 15 dibagi dengan 3 hasilnya. Berapa ya? Nah, 3 kali berapa supaya hasilnya 15? Yaitu 3 kali 5. Ya, karena 3 kali 5 hasilnya 15. Maka 15 bagi 3 sama dengan 5. Demikian materi dari saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian ingat, dapat dengan mudah kalian pahami, dan insya Allah kedepannya bermanfaat untuk kalian nanti. Amin. Allahumma amin. Nah, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita rangkum dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kesimpulan yang pertama pada operasi penjumlahan materi minggu lalu yaitu A ditambah dengan negatif B sama dengan A dikurang B. Kemudian kesimpulan yang kedua operasi pengurangan A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B, lawan dari operasi penjumlahan. Nah, pada operasi perkalian yang perlu kalian ingat adalah bahwa bilangan positif dikali dengan bilangan positif menghasilkan bilangan positif. Kedua, bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Ketiga, bilangan negatif dikali dengan bilangan positif menghasilkan bilangan negatif. Dan keempat, bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Atau cara mudahnya untuk mengingat adalah apabila operasi perkalian dengan tanda yang sama yaitu tanda sama-sama bilangan positif atau sama-sama bilangan negatif, maka akan menghasilkan bilangan yang positif. Kemudian yang keempat, operasi pembagian yaitu A dibagi B sama dengan C itu sama dengan B dikali C sama dengan A. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.